Halo, bertemu kembali di Natsir Channel, saluran untuk berbagi apa saja, bisa features, bisa traveling, bisa ilmu pengetahuan, ataupun riset. Kali ini kita akan menyimak satu video mengenai perkembangan riset akustik di Indonesia. Adapun video ini merupakan dokumentasi dari acara Indonesian Maritime Talk seri 11 yang dilaksanakan oleh HIMITK, Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB, bekerjasama dengan Departemen ITK IPB dan juga Himpunan Alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB atau HITEK. Silahkan disimak, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan saja mau di share atau di subscribe, monggo saja. Yang jelas disimak, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you. Pada siang hari ini. Baiklah, alangkah baiknya sebelum memulai acara, pada siang hari ini kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Afifah Nanda Yulianti dari HIMITK IPB selaku moderator pada siang hari ini. Lalu kemudian saya akan membacakan rundown acara pada siang hari ini. Yang pertama, ada pembukaan forum oleh moderator, lalu ada sambutan dari Rizky Anggara selaku Ketua HIMITK, lalu ada sambutan dari perwakilan HITEK, kemudian ada sambutan oleh Bapak Muhammad Rihartanto, SPI MSI, selaku perwakilan dari Departemen ITK. Selanjutnya ada penjelasan profil singkat dari Bapak Profesor Dr. Indra Jaya MSc, lalu ada pemaparan materi oleh Profesor Dr. Indra Jaya MSc, kemudian ada penjelasan profil singkat Muhammad Natsir MSI oleh moderator, kemudian ada pemaparan materi oleh Bapak Muhammad Natsir MSI, kemudian dilanjutkan oleh sesi tanya jawab, dan terakhir kesimpulan dan penutupan oleh saya selaku moderator. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita hari ini yang sudah mau ikutan join di acara kita, acara IMT seri 11. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita, terutama pada tema kali ini tentang perkembangan riset akustik di Indonesia yang terbilang masih jarang diketahui orang. Nah, semoga buat partisipan atau peserta webinar bisa dan juga wawasan lebih tentang tema kita hari ini. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Semoga diberi kelancaran acara kali ini dan juga semuanya yang berada di webinar ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Rizky Anggara selaku Ketua HIMITK. Dilanjutkan oleh sambutan perwakilan dari HITEK. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, saya ulangi, dipersilakan untuk sambutan dari perwakilan HITEK. Baik,
jika belum hadir, mari kita lanjutkan untuk sambutan oleh Bapak Muhammad Trihartanto, SPI MSI, selaku perwakilan dari Departemen ITK. Waktu dan tempat saya silakan, Pak. Ya, terima kasih moderator Afifah ya atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga kepada Prof. Indra ya yang berkenan mengisi acara Indonesian Marine Talks ini udah seri ke-11 mungkin dari awal ada banyak ya pembicara. Yang kedua, terima kasih juga saya ucapkan kepada pembicara kedua ini Mas Natsir. Selamat siang Mas. Apa malam Mas di sana Mas? Sore Mas. Wah, sore Mas Natsir. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Terima kasih Mas Natsir walaupun sedang punya studi ya di luar, masih menyempatkan waktu dan berbagi ilmunya ya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita tetap bisa selalu berkumpul bersama dalam rangka arisan ilmu begitu ya. Makasih Mas Natsir. Nah, ucapan terima kasih selanjutnya disampaikan kepada teman-teman Himiteka ya yang dari awal beserta high tech juga ya, merancang, melaksanakan dan terus ya mencari ya topik-topik dan pembicara dari alumni kita dan mungkin juga nanti dengan beberapa yang lain begitu. Mungkin karena saya ada di grup itu cukup melihat perkembangan dinamisnya. Sekali lagi terima kasih kepada Himiteka dan High-Tech atas kolaborasinya. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi ilmu yang manfaat buat kita semua. Saya lihat di sini ada ini ya beberapa dari tempat lain. Yang saya lihat di sini banyak dari Unsri ini ya. Terima kasih semua teman-teman dari Unsri ya. Sampai saat ini saya lihat nih ada 100 nih partisipan. Alhamdulillah. Di minggu siang yang di Bogor panas terik ini begitu ya. Semangatnya mungkin di Palembang panas juga kali ya gitu ya. Semangatnya tetap tetap kuat gitu, mudah-mudahan sampai di akhir seminar semua dapat mengikuti begitu ya. Mudah-mudahan ini semua juga menjadikan saling sharing. Kalau kemarin kita ada beberapa kegiatan seperti seminar ikan pelagis dengan Universitas di Lambung Mangkurat sana begitu. Mungkin bagus juga teman-teman Himiteka ya merancang nanti dengan high-tech juga tentunya, pertemuan-pertemuan antar universitas, kita saling sharing aja topik-topik menariknya. Kira-kira itu, sehingga lebih dua arah dan kita juga lebih kaya informasi nanti. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan sebagai perwakilan dari departemen. Semoga kegiatan ini berlangsung dengan baik begitu, dan sekali lagi semoga apa yang kita kerjakan ini bermanfaat dan bernilai ibadah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak MC Hartanto dari MSI selaku perwakilan dari Departemen ITK. Kemudian saya ulangi untuk sambutan dari perwakilan high-tech, waktu dan tempat saya silahkan. Baik, jika seperti ini mungkin belum hadir. Baik, saya aja mewakili high-tech. Ya, boleh. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Trihartanto, perwakilan dari Departemen ITK, kemudian teman-teman dari ITK, lalu yang kami hormati Profesor Indra Jaya dan juga Bang Nasir ya, Pak Muhammad Nasir. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara yang bersedia hadir ya, berbagi pengetahuan dengan kita, dan terima kasih juga kepada teman-teman panitia ya Himiteka, lalu juga
para peserta yang sudah hadir dan cukup antusias di siang hari ini. Nah, dari kami High-Tech, ya, High-Tech itu himpunan alumni ilmu dan teknologi kelautan IPB, sangat berterima kasih sekali dari pihak departemen, kemudian HIMITEKA yang sudah terus menggandeng kita bersama-sama melaksanakan Indonesia Maritime Talk ini. Memang tujuannya adalah ya sebagai ajang sharing dan juga silaturahmi bagi kita insan kelautan terhadap ya isu apapun yang ada yang terkait dengan kelautan, kemaritiman, ya perikanan, gitu ya. Dan bahkan juga bisa juga nanti ya di luar bidang-bidang tersebut. Ya, jadi ya mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan terus dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Lalu juga mudah-mudahan lebih banyak lagi teman-teman seperti yang disampaikan oleh Pak Tri tadi ya, kolaborasi antar universitas gitu ya, itu sangat diharapkan sekarang sehingga nanti benar-benar kita di bidang kelautan, perikanan, ya, kemaritiman ini bisa ada ajang komunikasi dan sharing informasi. Nah, untuk High-Tech sendiri banyak sekali nanti kegiatan-kegiatan yang bisa dikolaborasikan ya dengan teman-teman yang lain. Nanti mungkin ada pelatihan-pelatihan ya yang bisa diikutin oleh teman-teman yang lain juga. Nah, itu sedikit informasi terkait dengan High-Tech dan kegiatan IMT. Selamat berdiskusi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Indra, Bang Nasir atas waktu dan materi-materi yang sudah diberikan. Terima kasih kepada para peserta. Semoga kegiatan kita lancar hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Begin telah menyampaikan sambutannya. Kemudian saya paparkan kembali profil singkat Bapak Profesor Dr. Indrajaya MSc. Profesor Dr. Indrajaya MSc adalah seorang akademisi yang tergabung dalam Dewan Guru Besar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Beliau sangat berpengalaman dalam riset aplikasi dan pengembangan metode akustik untuk pengkajian stok ikan serta rekayasa instrumentasi perikanan dan kelautan di Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Profesor Dr. Indrajaya MSc untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya silakan, Pak. Terima kasih Abifah ya, moderator kita siang ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia dalam hal ini High-Tech ya dan HIMITEKA yang sudah menyelenggarakan acara ini dan mengundang saya sebagai salah satu narasumber bersama dengan Pak Nasir. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Tri yang sudah mewakili Departemen IPK yang selalu mendampingi kegiatan-kegiatan HIMITEKA kita ya. Nah, saya langsung saja akan share apa yang saya sudah persiapkan ya pada diskusi siang ini. Ya, baik. Saya kira sudah terlihat ya di layar, sudah semua. Terima kasih kepada peserta yang sudah hadir pada siang hari ini, hari Minggu. Tetap bersemangat untuk mendengarkan tentang perkembangan teknologi akustik. Nah, panitia meminta saya untuk menyampaikan mungkin berbagi ini ya dengan Nasir ini perkembangan teknologi akustik dalam pendugaan stok sumber daya ikan. Jadi mungkin agak mengarah ke situ ya, bagaimana teknologi akustik ini digunakan di dalam pendugaan stok sumber daya.
presentasi ini saya akan bagi dalam 3 kelompok ya. Pertama, secara singkat saya akan sedikit ceritakan tentang pengkajian stok sumber daya ikan dan sejarah singkat pemanfaatan teknologi akustik untuk pengkajian stok sumber daya ikan. Kemudian setelah itu sedikit mengulas tentang prinsip deteksi dan kuantifikasi objek dalam air. Ya, saya kira ini mungkin bagi peserta yang belum pernah mendapatkan kuliah akustik ini mungkin sesuatu yang baru, tapi bagi yang sudah ini mungkin hanya sekedar mengulang saja apa yang sudah sering disampaikan di perkuliahan. Dan yang terakhir tentang perkembangan riset akustik perikanan terkini ya. Nah, itu 3 hal tips. Mudah-mudahan bisa selesai dalam 15-20 menit sehingga kita bisa banyak tanya jawab. Saudara-saudara sekalian, pendekatan stok ya, pengkajian stok ini biasanya juga kita sebutnya dengan estimasi ya. Karena kita kan tahu ikan ini tidak bisa kita lihat gitu ya. Ada di dalam air sehingga banyak ketidakpastian ya, apakah kita sudah melakukan sampling yang cukup dan sebagainya, sehingga kita sebut dengan estimasi saja. Nah, estimasi dalam pengkajian stok ikan itu ada yang dilakukan secara langsung ya, yang disebut dengan fishery dependent ya, secara langsung. Ada juga tidak langsung ya, atau fishery independent ya, misalnya dengan menggunakan metode optik ya, visual sensus misalnya, dan juga metode akustik ya. Jadi akustik itu masuk bagian dari yang tidak langsung karena secara remote tidak menghitung langsung ikannya, tapi berdasarkan refleksi dari suara yang dihamburkan. Kemudian ada juga gabungan ya, hybrid ya. Jadi itu kira-kira. Nah, kalau yang secara langsung tadi itu orang berusaha mengumpulkan data ya. Data yang dikumpulkan itu seperti alat tangkapnya apa gitu ya. Kemudian jumlah alat tangkap jumlah ikan per jenis alat tangkap gitu ya. Jadi hasilnya itu hasil tangkapannya apa gitu. Kemudian dibuat satu model ya, yang bisa mengestimasi biomass ini. Biasanya yang digunakan di Indonesia itu surplus production model ya. Model yang mungkin termasuk yang paling simple, yang paling sederhana. Karena apa? Karena sulit mengumpulkan data yang lebih kompleks ya, sehingga kita itu sementara puas dengan model ini ya. Walaupun perlahan-lahan sudah mulai ada dikembangkan pada spesies-spesies tertentu ya, di mana ada data biologi yang dikumpulkan gitu ya, sehingga bisa kita melakukan estimasi model-model yang lebih canggih. Tapi intinya sebenarnya dengan model ini kita bisa melihat ya biomass-nya itu ya, biomass dari ikan yang kita miliki itu atau yang kita pelajari itu berapa sebenarnya ikan biomass ini ya, dengan meningkatnya katakanlah upaya penangkapan ya, jumlah kapal yang menangkap di laut itu bagaimana pengaruhnya terhadap biomass. Nah, itu bisa kita lihat ya. Nah, itu pendekatan secara langsung, jadi langsung bisa terlihat. Nah, kemudian yang kedua ini pendekatan stok secara tidak langsung atau metode akustik. Ini saya akan jelaskan kemudian. Jadi di dalam pengkajian stok sumber daya ikan di Indonesia itu tidak hanya akustik ya. Jadi saya ingin bilang tidak hanya metode akustik, tapi ada juga metode yang lain yang disebut dengan tadi metode yang secara langsung itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua secara singkat pengembangan metode akustik untuk perikanan ya. Jadi akustik ini sebenarnya sudah hampir kalau kita bisa hampir 100 tahun sebenarnya ya. Sudah mulai digunakan orang ya melihat ikan yang ada di bawah ya, di bawah air ini. Ya itu pada tahun 1929. Artinya laporan secara resmi yang dipublikasi di jurnal itu oleh Kimura, yang namanya Kimura, orang Jepang, tahun 29 ya. Jadi hampir 100 tahun yang lalu.
dengan menggunakan continuous wave, ya. Kemudian di Norway, ya, Son itu tahun 35 mulai menggunakan ya akustik juga, tentu echo sounder untuk survei ikan kod, ya. Di sana banyak kod, kemudian Bowles tahun 46 ikan herring, ya, jadi ikan di utara. Nah, jadi hanya mendeteksi saja apa ada tidak ikannya. Jadi belum bisa waktu itu mereka mengkuantifikasi, ya, ikan apa, misalnya panjangnya berapa, gitu, itu belum bisa. Nah, Mitchell dan Wood itu berusaha, ya, dia berusaha mencacah ini, ya, mulai berusaha mencacah itu tahun 62. Tapi baru tahun 65 baru berhasil, baru berhasil secara kuantitatif, gitu. Jadi secara kuantitatif, ya, jadi karena sudah ada integrator namanya, integrator elektronik. Jadi si pengolah sinyalnya itu sudah ada, ya, karena saudara tahu, ya, tahun 60-an itu sudah baru mulai sebenarnya perkembangan elektronika. Jadi berbarengan dengan itu perkembangan elektroniknya diadopsi untuk juga digunakan pengkajian stok ikan, dan barulah kemudian mulai berhasil secara kuantitatif, gitu, ya. Nah, setelah itu mulai berkembang dengan lebih pesat lagi akustik ini. Di Indonesia sendiri baru tahun 80-an awal, ya, akhir tahun 70-an survei pertama. Jadi kita mungkin sudah hampir 50 tahun juga. Jadi akustik ini bukan baru juga, ya, kalau mau dibilang sih tidak baru juga, karena sudah 50 tahun di negara kita ini. Cuman memang tidak mudah, ya. Nanti kita perlihatkan kenapa ini tidak mudah, ya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan sedikit tentang prinsip deteksinya itu. Jadi kalau ada Alexander, ya, yang dia ada di kapal, di lunas kapal itu, dia memancarkan suara, kemudian setelah suara ini merambat dalam kolom air, kalau ada objek yang ada di kolom air ini dan terkena oleh suara ini, maka akan terpantulkan atau dapat gemanya itu. Nah, gemanya ini yang kita pelajari atau ekonya. Jadi nanti yang dilihat itu adalah hubungan antara gema tadi dengan objek itu. Ya, apakah kekuatan gema ini mencerminkan besar dari objek atau struktur dari objek, ya. Ini yang dikerjakan oleh orang-orang akustik, ya. Jadi seperti itu. Jadi apakah ikan atau plankton, ya. Jadi dilihat pantulannya. Kemudian dari situlah dianalisis. Nah, jadi saudara lihat bahwa dengan perkembangan elektronik itulah baru kemudian akustik ini bisa mengkuantifikasi apa yang ada dalam objek bawah air. Ya. Karena tanpa itu sulit, ya. Nah, selanjutnya akustik sendiri itu bagaimana sih akustik itu bisa membedakan, ya, antara satu ikan dengan ikan yang lain, apakah bisa membedakan ikan yang bergerombol, ya, kalau ikan individu atau apa, ya, itu bisa dilakukan dengan mengatur, ya, beberapa parameter akustik. Misalnya ini lebar beamnya, ya, beam itu seperti sorotan senter. Jadi suara itu seperti kayak cahaya yang bisa diinikan, karena dia difokuskan, jadi bisa kayak sorotan senter sehingga bisa lihat ini. Jadi kalau ini sempit misalnya, dibandingkan yang sorotannya lebar, itu kita bisa melihat dua hal yang berbeda, ya. Kalau yang sempit ini fokus dia, sementara yang lebar ini ketangkap semua. Nah, tentu ada plus minusnya, ya. Ada plus minus dari ini, ya, dari sempit dan lebarnya beam ini. Kemudian juga bisa diatur ini, apakah misalnya kalau ikan itu berada di lapisan renang yang berbeda-beda, ya, lapisan renang yang berbeda-beda. Nah, itu bisa diatur dengan panjang pulsanya. Jadi itu yang disebut dengan resolusinya. Jadi dengan memainkan parameter akustik ini, kita bisa nantinya memisahkan ikan-ikan individu ini. Karena kalau kita mau hitung, mau counting ini ikan ini kan, kita harus bisa, kalau kita mau cacah dia harus bisa kita pisahkan, gitu, ya.
Kalau dia numpuk begitu ya harus dipisahkan dengan cara membuat resolusi yang lebih tinggi. Nah, di akustik sendiri yang beam tadi itu ya, yang saya pikir, yang saya ilustrasikan seperti center itu ya, itu berkembang juga ya, mulai dari yang sederhana sekali yang disebut dengan single beam itu ya, kemudian orang membuatnya, para engineer ini, para perekayasa membuat dual beam ya, jadi ada dua. Dengan ada dual beam ini bisa menentukan apakah letak si ikan ini apakah berada di salah satu dari dua beam ini ya. Ya, apakah dia di dalam yang sempit atau dia yang di luar gitu. Jadi posisi seperti itu. Kalau yang tadi yang single beam itu nggak ketahuan kita dia di mana ya. Nah, kemudian berkembang lagi akhirnya dihasilkan split beam ini, dia bisa ditentukan di posisi mana di dalam lingkaran ini dia ya. Jadi dengan menentukan posisi dia di mana lingkaran ini artinya kita bisa pinpointing secara akurat sebenarnya posisi dia di mana. Nah, saudara bayangkan kalau dari waktu ke waktu ya artinya per detik demi detik ya, atau seberapa detik ke seberapa detik itu kita bisa melacak pergerakan ikan di dalam beam ini ya. Ini bisa akan membantu kita menentukan ya ini ikan apa sebenarnya ya, melihat pola geraknya dan sebagainya. Ya, tapi sampai sekarang ini belum banyak juga yang memanfaatkannya ini ya. Ya, tapi dengan berkembangnya seperti artificial intelligence ya, pola-pola pengenalan gerak gitu ya, pattern itu akhirnya akan banyak membantu kita nantinya. Oh, ini ikan ini gitu ya. Nah, ini masih riset-riset di saya kira di laboratorium ya, melihat behavior daripada ikan ini ya. Jadi dalam split beam ini kita bisa melihat apakah ikan itu berenang horizontal, apakah dia ke atas ya atau dia ke bawah gitu ya. Jadi bisa karena dia berada dalam beam yang bisa dilacak posisinya dia di dalam beam tersebut, dia di dalam sorotan ini. Nah, itu yang akhirnya menjadikan dia makin canggih. Jadi kecanggihan atau kemajuan akustik itu tergantung dua hal ya. Jadi tadi tergantung instrumennya ini, jadi hardware-nya dalam hal ini transducernya, dan kemudian nanti pemrosesan sinyalnya. Nah, kita sekarang ini dibantu di era istilahnya era 4.0 ini dengan big data ya, dengan artificial intelligence mengetahui pola, bisa mengekstrak pola-pola gerakan ini akhirnya kita bisa menentukan ini ikan apa. Ya, jadi proses yang sebelumnya kita tidak tahu ini ikan apa, akhirnya nanti kita akan tahu ya ikan apa. Nah, satu lagi sebenarnya, ini tidak bisa saya gambarkan sini, satu lagi adalah kehadiran tadi frekuensi yang berbeda-beda ya. Jadi dari transducer ya, tadi sudah saya sampaikan tentang resolusi, ini frekuensi juga itu masih belum banyak juga dieksplor ya, bahwa sekarang sudah ada transducer yang bisa memberikan broadband ya, frekuensi yang luas begitu, sehingga kita bisa memanfaatkan satu lagi deskriptor atau parameter yang bisa membantu kita mengidentifikasikan ini. Jadi kita bisa lihat bagaimana gema yang kembali itu berbeda sekali antara satu frekuensi dengan frekuensi yang lain. Nah, jadi semakin kaya dan semakin capable perkembangan akustik ini. Nah, tentunya saudara-saudara sekalian, karena ikan ini tidak hanya 1 meter, 2 meter di bawah air ya, dia kadang 50 meter atau, jadi susah sekali sebenarnya ya. Tetapi kita optimis ya bahwa kalau kita bisa melakukan kalibrasi ya dari ikan yang kita kontrol begitu, maka lama-kelamaan kita bisa mengetahui misalnya geometri dari ikan ini, panjangnya berapa begitu ya, dengan melihat tadi menganalisis gema yang kembali itu. Nah, kita coba ini di Pelabuhan Ratu misalnya
dengan memanfaatkan Bagan sebagai platform kita ini ya, yang murah meriah ini, sehingga bisa kita menghitung hubungan antara kekuatan pantul tadi, yaitu gema itu, dengan katakanlah panjang ikan. Kalau ini sudah bisa kita dapatkan ya dengan berbagai variasi panjang, kemudian kita dapatkan nilai target strength, kita berarti bisa bikin suatu persamaan ya hubungan antara panjang dengan target strength. Nah, begitu juga dengan pemanfaatan frekuensi ini ya, tapi masih dalam riset-riset awal kita itu memanfaatkan frekuensi untuk mengenali lebih jauh karakteristik atau signature dari pantulan tadi ya. Oke, selanjutnya, nah ikan tuh kadang dia tunggal, kita bisa deteksi dengan namanya target strength. Tapi kalau dia sudah bergerombol dan katakanlah kecil-kecil sekali, maka kita tidak pakai lagi target strength ini, artinya yang kita ukur sekaligus adalah, atau yang agregatnya ini yang disebut dengan scattering volume, ya, back scattering volume. Nah, kira-kira demikian ilustrasinya. Sehingga tidak masalah apakah kita nanti mendeteksi ikan itu tunggal ataukah dia bergerombol, ya. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, saudara-saudara sekalian, perikanan kita ini ya sangat luas, Indonesia ini sangat luas, sehingga kita menggunakan akustik ini ya di dalam membantu pengelolaan perikanan itu di berbagai wilayah. Itu sudah coba dilakukan survei, artinya pengukuran akustik ya di berbagai daerah ini oleh teman-teman dari BRPL ya, tempatnya Pak Nasir ini, kantornya. Nah ini jadi tahun 2015, 16, 17 sampai 2018 ini tracknya atau lintasannya ini di mana dilakukan survei-survei itu ya. Nah, karena keterbatasan anggaran itu juga tidak bisa sekaligus dalam 1 tahun itu di cover semua. Seandainya bisa, ini bagus sekali nantinya datanya itu. Jadi kita bisa dapat time series data. Tapi sayang ya tidak bisa begitu ya karena keterbatasan anggaran. Tapi tidak apa-apa, kita bisa menjadikan ini suatu baseline ya. Karena di kemudian hari bisa kita datang lagi ke situ dan melihat apakah kita mendapatkan hasil yang sama atau berbeda. Nah, jadi di Indonesia ini sudah lumayan bagus, sudah mulai di-cover, walaupun masih banyak yang bolong-bolong ya, seperti Laut Banda ya. Kadang-kadang pas waktu survei ombak atau gelombang besar sekali, akhirnya mundur teratur. Begitu juga di Masa Lembo ini puncang sekali, akhirnya dia mundur. Tapi secara umum udah bagus. Nah, tentu di dalam mengatur itu ada kriterianya ya, kapan satu survei itu bisa dikatakan memenuhi secara statistik ya, coverage-nya ya. Jadi kalau misalnya satu daerah kita cuman katakanlah di Indonesia ini cuma dari barat ke timur saja, kita jalani langsung kita klaim sudah mensurvei Indonesia ya, tidak ya. Harus ada hitungan-hitungannya itu yang disebut dengan degree of coverage. Ya. Nah, di akustik itu kira-kira kalau sekitar koefisiennya itu 4 ya, nah itu dianggap sudah memenuhi ya kaidah statistik keterwakilan. Nah, ada beberapa daerah misalnya yang belum ya, berarti belum bisa dianggap mewakili ya. Nah, tapi ini kalau kita sudah lihat sudah lumayan ya, ada beberapa yang. Nah, pengolahannya ini mungkin nanti disampaikan lebih detail lagi ya, kalau saudara ini. Komputasinya jadi ada data akustik ya, kemudian ada data biologi kita juga ambilkan. Kemudian data perikanan, ini komposisi hasil tangkapan nantinya untuk kemudian diintegrasikan untuk menghasilkan biomasa. Jadi biomasa, jadi standing biomass itu ya, karena cuma lewat sekali itu aja. Nah, ini contoh yang kita juga ada satu contoh survei ya di Rote Islands ini di Nusa Tenggara Timur itu. Nah, dari sini juga kalau misalnya kita tadi hasilnya mau lihat secara sepintas bagaimana sebaran ikan gitu ya, kita bisa lihat jalannya itu seperti ini ya. Jadi bisa dikelompokkan ikan ini di mana yang banyak kira-kira atau yang padat atau tidak gitu ya.
pada kedalaman tertentu ya. Jadi kita bisa di akustik ini memilih ya kedalaman tertentu ya, atau mungkin secara keseluruhan semua kedalaman juga bisa ya. Jadi per lapisan-lapisan itu kita bisa integrasikan untuk mendapatkan gambaran di mana sebenarnya ini. Nah, sayang sekali kita jarang melakukan ini secara reguler ya, jadi hanya snapshot begitu saja. Kalau reguler kan bagus ya, kita bisa lihat perkembangannya dari waktu ke waktu, perubahan atau pergeseran densitas ini. Nah, ini contohnya seperti ini ya, seperti islands ini, bagaimana densitas dari ikan tuh. Untuk frekuensi yang berbeda, saya katakan tadi frekuensi itu mempengaruhi ya, mempengaruhi nanti. Oke, nah akustik ini sebagai salah satu metode juga punya kelemahan ya, atau sumber error juga ada ya. Antara lain tadi, kalau degree of caprice-nya kurang ya, dia undersampling. Atau kalau lebih ya dia oversampling. Kemudian nilai target strength-nya itu ya, selama ini ya, kita kadang banyak asumsi, karena kalau kita tidak pernah katakanlah ke satu wilayah yang ikannya sama sekali kita tidak pernah ukur ya, target strength-nya kita mungkin bisa asumsi kalau ikan ini mirip-mirip ikan ini. Nah, jadi kemudian melakukan penyesuaian di situ. Kemudian komposisi hasil tangkapan itu karena yang dideteksi itu kan tidak bisa kita pisahkan, oh ini ikan A, ikan B, ikan C, dia kadang bergabung begitu ya. Nah, sehingga harus juga kita dapatkan nilai ini. Ini yang kadang. Kemudian ada asumsi sebenarnya ini berlaku kadang berlaku baik ya, asumsi linearitas ini kalau betul-betul ikannya seragam gitu ya. Jadi kawanan itu seragam, tapi kan ikan di kita ini ya multispesies itu campur kadang-kadang ya. Jadi dia tidak sendiri ya. Jadi katakanlah yang mungkin saudara ingat mungkin kayak lemuru misalnya, lemuru itu tidak sendiri karena dia campur juga dengan yang lain ya. Nah, jadi ini yang sedikit mengacaukan ini. Oke, nah riset terkini terakhir ini yang saya ingin sampaikan bahwa sekarang ini ya dengan kemajuan teknologi ya mengintegrasikan berbagai peralatan yang ada, jadi tidak hanya di kapal atau di buoy itu, tapi juga dengan satelit itu. Kemudian kita gunakan echo sounder biasa, sebenarnya echo sounder buoy ini. Jadi echo sounder ini banyak kali disebar begitu ya. Ini orang-orang Eropa ini sudah pakai banyak nih. Jadi di satu kapal itu ada bisa 250 sampai 500 buoy. Kemudian di setiap buoy itu ada echo soundernya. Jadi dilepas begitu saja sehingga sambil dia mendeteksi itu akan kelihatan dari data echo sounder ini ditransmit ke satelit untuk melihat apakah ikan di situ padat atau tidak ya. Nah, jadi kalau di titik-titik ini ada buoy yang mengatakan oh ini tidak ada ikannya ya, dia ngapain ke situ ya. Jadi dia langsung ke titik-titik di mana buoy ini ada ikannya. Nah, saudara lihat bahwa ini buoy-nya itu ya tidak hanya sekedar buoy saja, tapi juga seperti ada rumpon ya, model rumpon yang drifting. Rumpon itu dalamnya sampai 60 meter sampai 60-an meter itu. Ya, jadi jalannya tidak terlalu cepat juga karena tertahan atau drag oleh ini tadi rumpon ini. Nah, inilah yang kemudian memberikan informasi yang penting buat nelayan ini ya, perikanan ini. Tentunya ini baru pakai yang digunakan oleh nelayan dengan ukuran kapal yang besar, jadi skala industri. Nah, apa yang didapat dari sini ya, dari hasil ini itu sama seperti tadi ya, karena dia bergerombol nantinya, karena ikan-ikan di rumpon itu rumpunya bergerombol, jadi yang terdeteksi itu biasanya adalah scattering volumenya, tapi kemudian masing-masing ikan tuh ada ya jenisnya, misalnya apakah yellowfin tuna atau apa gitu atau cakalang gitu. Nah, itu bisa dihitung
target strength-nya, bisa dinormalisir target strength-nya, sehingga bisa nanti kita hitung biomass-nya di tiap-tiap ini, di tiap-tiap bui itu, ya. Tiap-tiap bui dapat dihitung biomass-nya berapa. Nah, sehingga kalau ini kita teruskan itu ya, gitu kan. Nah, ini kebetulan di datanya ini baru, untung buinya ini belum sampai ke Samudra Hindia bagian timur ini. Dia masih di barat ya, di dekat-dekat di atas Madagaskar, ini pantai timur Afrika itu banyak sekali. Dari situ kita bisa menghitung namanya kelimpahan, indeks kelimpahan ya, abundance index. Nah, dari situ kan dari waktu bisa kelihatan apakah ikan tuna di situ masih berlimpah atau tidak gitu ya. Karena itu yang sebenarnya jadi targetnya. Oh ya, masih banyak ikan situ, kita arahkan ke situ armada kita. Jadi saudara-saudara sekalian, akustik ini terus berkembang ya seiring dengan perkembangan teknologi yang saya katakan tadi. Jadi walaupun sudah katakan Indonesia 50 tahun dan di dunia ini sudah hampir 100 tahun ya, terus berevolusi menurut saya, karena akhir-akhir ini itu banyak katakan intervensi teknologi yang masuk ya, seperti yang tadi yang barusan ini adalah bagaimana teknologi ini diterima oleh satelit misalnya, kemudian dipancarkan kembali ke kapal sehingga kapal itu bisa menentukan oh ini saya ke bui nomor sekian atau yang rumpun nomor sekian untuk menangkap ikan yang ada di situ karena ikannya sudah berlimpah. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Nah, terakhir ini buat mungkin saudara-saudara yang tertarik mungkin melakukan riset-riset akustik gitu ya. Misi riset akustik ya untuk pengkajian sumber daya ikan di Indonesia menurut hemat saya itu adalah peningkatan akurasi ya, tingkat kepercayaan survei akustik ini. Karena banyak juga yang meragukan ini survei ini iya sih akurat nggak sih ini akustik ini? Ya memang tidak 100% akurat ya. Kita perlu tingkatkan terus akurasinya. Tapi teknologi sangat prospektif sekali dan dipakai oleh dunia industri. Ya, seperti yang saya ilustrasikan terakhir ya. Dari satu kapal itu ada 200 sampai 500 drifting buoy seperti itu. Jadi atau sounder buoy, bayangkan itu. 250 sampai 500 dari satu kapal sebaring gitu ya. Nah, itu mereka gunakan ya karena memberikan hasil yang bagus ya. Jadi ini masih misi kita. Oleh karena itu, karena di Indonesia ini juga multispesies ya, banyak jenis ikannya, maka kita perlu mengukur ini mau tak mau ya, punya database ya, basis data untuk target strength ya, untuk ikan-ikan mungkin ikan-ikan yang dominan di masing-masing WPP karena kita punya banyak WPP yang punya jenis ikan berbeda-beda. Kemudian yang terakhir ini saya katakan kita sudah banyak data itu ya teman-teman di tempatnya Pak Nasir ini punya data data akustik yang banyak ya, ekogram banyak sekali dari dulu ya, ekogram yang dulu itu kita bisa olah ulang itu ya kita bisa olah ulang. Yang penting kan sekarang itu ada data itu ada nilai digitalnya ya. Jadi apakah misalnya katakanlah dulu masih hitam putih ya, tapi ada kan grayscale-nya. Begitu juga sekarang udah color begitu ya, udah ada data ininya angka-angkanya. Jadi kita bisa anggap suatu image ya. Nah, kita nanti kembangkan algoritma kecerdasan buatan untuk menghitung ulang itu. Jadi mudah-mudahan itu masih tersimpan dengan baik di BRPL itu. Itu informasi yang bisa kita analisis ulang, jadi sehingga mahasiswa kita tidak harus mengeluarkan uang untuk ikut mengambil data lagi, tapi mengolah ulang sehingga bisa menghasilkan satu tulisan yang bagus. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Moderator, terima kasih semua atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bapak Profesor Dr. Indra Jaya MSc yang telah memberikan pemaparan materi kepada kami semua. Selanjutnya, saya akan membacakan profil dan narasumber kita berikutnya, yaitu dari Bapak Muhammad Nasir MSI. Muhammad Nasir MSI adalah seorang lulusan S1 dan S2 di IPB University. Beliau adalah seorang peneliti di Pusat Riset Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan, atau bisa dibilang KKP, yang telah memiliki banyak pengalaman dalam riset kajian stok perikanan. Baiklah, langsung saja kepada Bapak Muhammad Nasir MSI untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Nanda ya. Saya panggilnya Mbak Nanda ya. Saya akan coba share presentasi saya. Jadi sebelumnya saya sampaikan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir di sini dan juga terutama kepada Prof. Indra. Prof. Indra ini guru saya, pembimbing saya, terutama di bidang akustik. Jadi mungkin ada beberapa yang overlap. Jadi saya tadinya membatasi bahwa saya akan hanya bermain di praktis dan tidak ada rumus, tapi ternyata tetap ada rumus. Jadi mohon maaf, nanti ada beberapa rumus dan beberapa slide yang hampir mirip, tapi mudah-mudahan saya bisa menjelaskan dari sisi praktisnya, karena saya kebetulan praktisi. Kalau Pak Indra ini kan akademisi ya, jadi bobotnya tadi lebih ke teori dan bagaimana pengembangan teknologinya, dan kalau saya hanya bercerita aja. Kalau saya lebih ke arah bercerita pengalaman saya dalam melakukan survei pendugaan stok dengan menggunakan teknologi hidroakustik ini. Baik, saya juga sampaikan salam hormat kepada guru-guru saya di sini juga yang hadir. Ada Pak Nyoman, ada yang saya bisa sebutkan satu persatu. Saya akan mulai. Ini adalah sistematika presentasi saya. Saya akan mulai dari sama ruang lingkup dan sejarah singkat akustik perikanan, tapi fokusnya ke Indonesia. Kalau tadi kan Prof. Indra lebih ke dunia ya. Kemudian peran teknologi akustik pada pendugaan stok ikan, kemudian keunggulan. Untuk bagian keempat saya akan berbicara tantangan dan limitasi. Ini tadi Prof. Indra juga sempat menyebut banyak tidak percaya atau ilmu nujum atau apa. Mungkin nanti kita akan bedah di situ. Nah, yang nomor 5 ini ada juga peluang dan rencana ke depan. Bagaimana kita bisa bersinergi, kemudian tadi seperti perkembangan-perkembangan yang sudah berkembang saat ini seperti apa, kemudian kita rekomendasi. Baru terima kasih. Sebelum kita mulai lebih jauh, ini ruang lingkup dari hidroakustik. Jadi kalau kita lihat hidroakustik ini ada dua kelompok besar. Yang pertama itu pasif. Pasif itu manakala sumber suaranya itu berasal bukan dari alat kita. Jadi bisa dari paus, bisa dari mamalia atau dolphin. Nah, ini ada hidropon, kemudian ada tomografi. Tomografi ini lebih ke arah pemetaan kondisi perairan dengan menggunakan distribusi kecepatan suara. Nah, kemudian yang kedua adalah hidroakustik aktif. Nah, ini hidroakustik aktif ini kita meng-create satu sumber suara atau sumber sinyal yang kemudian kita akan terima kembali, dan sinyal kembalinya ini yang akan kita olah. Ada sub-bottom profiler yang misalnya dari sumbernya kita sebut air gun, ini biasanya untuk mencari cadangan minyak dan gas. Kemudian side scan sonar. Side scan sonar ini karena di situ ada tulisannya side scan, berarti dia lebih ke arah samping ya, karena dia menyamping transmisinya. Ini biasanya untuk pemetaan berdasarkan roughness dari targetnya. Kemudian ada juga underwater navigation. Ini juga sekarang berkembang pesat. Bagaimana kita melakukan positioning dari suatu objek, misalnya pemasangan rig di laut. Ini juga
bagaimana baut, kalau presisi dari rig itu kan ada tidak boleh lebih dari misalnya 1 cm, kemudian kita juga pakai ROV, kemudian ya ini underwater navigation ini banyak berkembang, kemudian sonar. Nah, sonar ini transmisinya lebih ke horizontal. Di Indonesia tidak banyak berkembang karena kita punya karakteristik perairan yang dangkal, kemudian ada juga kondisi termokline yang mempengaruhi dari perambatan sinyal. Jadi teknologi sonar banyak berkembang di laut lepas, kemudian di daerah temperate. Tapi kita juga beberapa kali pernah punya sonar dan memang challenging sekali. Misalnya kita mau mendeteksi gerombolan di Laut Jawa yang kedalamannya hanya maksimal taruhlah 100 meter, ini akan agak susah sekali karena sinyalnya dia akan atenuasi, kemudian dibelokkan, kemudian ini kita coba pernah beberapa kali, memang agak susah sekali. Nah, kita akan fokus pada echo sounder. Echo sounder ini transmisinya vertikal, ada tadi udah dijelaskan oleh Prof. Indra, ada sumber suara, kemudian ada receiver. Nah, echo sounder sendiri kita bagi menjadi, tadi udah dijelaskan oleh Prof. Indra, ada single beam, ada dual beam, ada split beam, ada multi beam. Nah, kemudian di presentasi ini hanya fokus pada fisheries, karena single beam, dual beam, dan multi beam ini juga dipakai untuk bathymetry. Tapi saya highlight di presentasi ini adalah terkait fisheries. Ini tadi terminologi sederhana, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Indra tentang single beam, dual beam, split beam. Saya hanya menambahkan satu, yaitu multi beam. Jadi memang generasi sekarang ini berkembang multi beam. Multi beam ini seperti kita punya beberapa transducer split beam yang dikompil menjadi satu broadband yang bisa transmit dari frekuensi, taruhlah kalau yang contoh yang sudah ada di kita itu dari 70 sampai 120 kHz frekuensinya bisa kita setel. Nah, nanti di bagian akhir kita akan membahas banyak tentang multi beam ini. Ini tadi prinsip dasar echo sounder sudah dijelaskan oleh Pak Indra, bagaimana ada transmitter, kemudian transducer. Oh ya, transducer itu posisinya di bawah lunas kapal ini ya. Kemudian itu ditransmisikan pulsanya, ini target, bisa plankton, bisa ikan. Kemudian echo itu akan kembali diterima, kemudian diolah oleh receiver dan ditampilkan dalam display. Ini contoh display ini kalau ini contoh display split beam, tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Indra bahwa kita bisa melihat bagaimana posisi objek di bawah transducer. Jadi misalnya kita, ini orientasinya kalau kita lihat, ini depan, kanan, kiri, dan belakang. Berarti ikan itu ada banyak di sebelah kanan, depan. Ini juga sangat berguna untuk studi-studi misalnya kecepatan renang ikan atau behavior dari avoidance ikan terhadap kapal. Ini juga sangat berguna, dan juga ini kalau kita melakukan kalibrasi, kita berusaha agar spare kita ada di tengah dari split beam ini. Nah, ini secara singkat akustik perikanan di Indonesia. Ini memang dimulai dari late 70, tahun 70-an akhir. Ada KM Lemuru yang melakukan survei di Laut Jawa bagian timur sampai Selat Bali dan sekitarnya. Kemudian ada Poal Putih. Nah, kalau dari 80 sampai 90 ini ada KM Tenggiri yang melakukan survei juga di Selat Bali, Natuna, Anambas, serta Sangiheta Laut Banda. Kemudian ada RV Coriolis, ini ekspedisi Laut Jawa, Pecindon, kemudian di Maluku, Irian Jaya. Untuk tahun 90 sampai 2000, nah ini saya ikut, baru mau mulai ikut nih. Saya terlibat di akustik perikanan itu tahun 99. Jadi periode inilah. Ada KM Poal Putih 1, Java Sea Pelagic Fishery, kemudian ada Mutiara 4, Laut Jawa, dan Flores. Kemudian dimulailah era Barunajaya 4. Barunajaya 4 itu datang sekitar tahun 95-94. Kemudian Barunajaya
7, 8, ini tahun 98. Ini di akhir tahun 2000 itu ada proyek pendugaan stok. Kemudian tidak kalah juga ada IPB. IPB ini punya Stella Maris. Dulu kita juga punya RUT. RUT itu kalau zaman sekarang namanya Pak Indra ya. Riset unggulan terpadu Selat Sunda dan Selatan Jawa. Nah ini kalau yang di kotak ini adalah alatnya. Jadi kita bisa lihat Simrad EK500 untuk BJ4 dan BJ7, BJ8. Kemudian Biosonic 102 ini ada di bawah Putih 1 dan Mutiara 4. Jadi dibeli dari proyek Pelvis ini, Pelagic Fishery Assessment Project. Kemudian yang portable itu serinya ada Simrad EY 500. Kemudian software saat itu yang berkembang dipakai adalah software EP500. Ini rata-rata dipakai, yang BI 500 ini hanya dipakai di BJ8. Ini langsung dibeli dari Norwegia, BI 500 Bergen Integration. Jadi ini agak unik sendiri, dia under Unix, bukan Windows, tapi sekarang sudah ada versi Windows-nya. Kemudian kita masuk ke 2000 sampai 2010. Jadi ini ada KM Mutiara 4, bagaimana ekspedisi Laut Jawa Flores. Ini skripsi saya ini, tahun 2000, ekspedisi Flores. Kalau lihat di skripsi saya itu tentang, enggak nanya ya, di Flores, jadi deteksi akustik dan di Flores. Kemudian Bawal Putih 1 itu ada ekspedisi Selat Makassar, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda dan Arafura. Kemudian tahun 2003 saya ingat ada KM Omitaka Maru dari Tokyo University of Marine Science. Ini terkait kegiatan survei deep sea survei di selatan Jawa. Kemudian ada juga Shipdeck 2. Ini Shipdeck 2 ini kapal barengan yang kita punya di Asia Tenggara, dan kita sebagai anggota kita bisa memanfaatkan kapal tersebut untuk melakukan survei. Kemudian Barunajaya 4, 7 dan 8 ini juga kembali dipakai untuk proyek pendugaan stok sumber daya ikan. Dan AUP ya, STP sekarang namanya AUP ya, AUP kembali itu mulai dengan KM Aditihang 3. Nah, untuk saya hanya menambahkan untuk Omitaka Maru itu kita menggunakan KFG 2000. KFG ini singkatannya Kayo Fish Counting 2000. Kemudian untuk Shipdeck 2 ini kita menggunakan Bruno FQ 80. Kemudian yang portable kita mulai membeli Simrad EY 60. Kemudian software juga berkembang, ada Sonar 4, ada EP500, ada BI 500 dan juga EcoView. Nah, era 2010 sampai 2020 ini sudah banyak yang memiliki kemampuan, tapi juga banyak yang mohon maaf nanti kalau ada dari teman-teman Barunajaya mungkin bisa diupdate. Ada beberapa alat di Barunajaya yang tidak diupdate, jadi masih menggunakan EK 500, sebagian juga EK 60. Jadi kita lihat di sini yang baru adalah menggunakan KM Sunjomaru dari Jepang. Ini menggunakan EK 60. Kita menggunakan pendugaan stok di 11 WPP NRI. Nanti ada tabel detailnya. Kemudian yang menjadi satu hal yang menarik adalah mulainya era akustik di perairan umum daratan atau di danau, waduk. Ini teman-teman dari BRPPU Palembang sudah mempunyai alat sendiri yang dipakai adalah Biosonic DTX. Ini ada dua institusi yang sebenarnya BRPL juga punya, tapi kondisinya tidak bisa digunakan. Biosonic DTX ini dipakai BRPPU sama BROL di Perancak, Bali. Demikian tadi, kita lanjut. Kemudian apa peran teknologi akustik pada pendugaan stok? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Indra sedikit bahwa uncertainty in the status of stock ini juga sangat penting, karena kita menghitung ikan itu sama seperti menghitung pohon ya. Counting the fish is just like counting the trees.
pengecualiannya mereka ini tidak kelihatan dan bergerak. Jadi yang menjadi sumber dari uncertainty yang nantinya kita harus ingat bahwa itu embedded dengan data yang ada di akustik sendiri. Kemudian metode akustik sendiri adalah salah satu metode yang telah diterima acceptable method dalam pengkajian stok ini oleh FAO. Nah ini tadi juga Prof. Indra sudah menyebut tentang dependent data, kemudian independent data. Jadi kalau dependent data ini lebih berasal dari data-data perikanan, catch, effort, fishing ground, komposisi jenis, kemudian apa-apa yang analis apa yang dilakukan, misalnya data limited method, ada LBSPR, ada PSA, ada stock biological, kemudian aspik. Ini kemudian di mana posisi akustik adalah di independent data. Independent data ini adalah sebenarnya nggak juga independen. Tadi disebut oleh Pak Indra ada hybrid. Jadi ada historical data, ground check in situ, kemudian ada target strength, ada area coverage. Terus kita menghasilkan satu yang dinamakan standing stock. Kemudian spatial density distribution. Disinilah peran bioakustik. Nah ini contoh kegiatan survei pendudukan stok. Kita menggunakan kapal riset bawal putih 3. Ini adalah alat yang kita gunakan, ME70, ini yang generasi terbaru dari Simrad, multi beam echo sounder untuk fishery. Mungkin cuma ada 2 di dunia, di Indonesia dan di Perancis. Jadi ini juga nanti di akhir presentasi nanti akan kita sebutkan bahwa inilah yang menjadi peluang dari teman-teman semua untuk berkontribusi kemudian berkolaborasi. Jadi tidak hanya menggunakan akustik, tapi juga kita sampling plankton, ada mengukur kualitas air, kemudian ada juga exploratory troll sampling. Ini kita sedang melakukan sortir dari identifikasi dan sortir dari ikan-ikan yang sudah kita tangkap. Nah, keunggulan bioakustik sendiri itu ada beberapa. Yang pertama adalah melakukan studi ikan di habitat alaminya tanpa mengganggu atau menangkap mereka. Kemudian jangkauan yang relatif luas dan dalam. Jadi ketika kita bicara alat tangkap itu kan ada keterbatasan. Kemudian akuisisi data dapat dilakukan dengan cepat. Kemudian memantau semua objek tanpa terpengaruh selektivitas. Jadi kalau kita menggunakan jaring itu yang tertangkap adalah ikan-ikan yang terpengaruh oleh selektivitas. Jadi standing stock dari jaring nanti harus diukur catchability, kemudian selektivitas dari alat tangkap tersebut. Kemudian hasil analisis dapat diketahui dengan segera. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa data bersifat digital, jadi memudahkan dalam penyimpanan, pemanggilan kembali atau query, dan analisis. Jadi mungkin dulu belum ada high speed server, sekarang sudah ada. Nah ini juga kita bisa melakukan reanalisis kembali dengan menggunakan teknik-teknik yang berkembang saat ini. Nah ini tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Indra bagaimana proses estimasi stok SDI dengan hidroakustik. Ini saya meminimalisir rumus padahal nih. Jadi di sebelah kiri ada exploratory survey, di situ ada design survey, ada panjang track, degree of coverage, kemudian luas volume, perairan. Kemudian data akustik sendiri ada dua kelompok data yang kita ekstrak dari data akustik. Yang pertama adalah data integrasi echo, kita biasanya sampaikan dalam satuan SA, nautical area scattering coefficient. Kemudian ada target strength. Nah, dari 2 inilah kita menggunakan rumus, kemudian mendapatkan densitas dari ikan tadi. Kita bisa menyatakan dalam fish per meter kubik, fish per kilometer persegi, atau fish per nautical mile persegi. Nah, selain itu juga kita membutuhkan data biologi. Nah, ini prosesnya, ini saya kasih panah bolak-balik. Jadi pertama kita mengumpulkan distribusi panjang ikan, kemudian konstanta panjang berat misalnya. Kemudian ada komposisi jenis, karena satu limitasi dari akustik tadi adalah bagaimana kita belum bisa melakukan identifikasi spesies. Nah, data biologi ini kemudian kita masukkan dalam perhitungan. Kita
mendapatkan estimasi jumlah individu atau biomas. Nah, baru kita breakdown biomasnya itu berdasarkan jenis ikan, kemudian atau kelompok ikan, kita mendapatkan biomas ton. Kemudian potensinya tadi sudah disampaikan, ini adalah hitungannya. Nah, kita nanti di limitasi kita akan bahas bagaimana proses ini menjadi krusial karena poin-poin titik-titik tertentu kita harus memperhatikan terkait tadi uncertainty, coverage, kemudian robustness, dan coefficient of variation. Ini tadi sudah disampaikan survei hidroakustik tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Ini juga alat riset vessel yang kita gunakan. Ada Bawal Putih 3, ini mengcover WPP 712, 713, 714, 718, kemudian Baruna Jaya 8, ini dimiliki oleh LIPI tahun 2015, WPP 713, 718, kemudian Baruna Jaya 7, ini juga LIPI, ini WPP-nya ada di sebelah kanan, 715, 716, 717, 714, Baruna Jaya 4 dimiliki oleh BPT, kemudian Madidihang 2 ini kakaknya Madidihang 3, kita pakai akustik portable, kita install di Madidihang 2, ini dioperasikan oleh STP untuk mengcover 571, 711, 712, dan 711. Kemudian ada juga shift deck 2 untuk mengcover 716 yang ada di atas. Kemudian RV Sunjumaru ini untuk 714 dan 715. Nanti juga bagaimana kolaborasi ini sebenarnya bisa kita sinergikan, kemudian bagaimana kita mengcover seluruh WPP. Tadi ini juga sudah disampaikan degree of coverage dan coefficient of variation. Sebenarnya degree of coverage tadi kan salah satu komponen dari survei. Kemudian kita main di coefficient of variation. Coefficient of variation ini rumus empiriknya adalah setengah dibagi akar degree of coverage. Jadi makin tinggi dari degree of coverage, maka makin kecil dari coefficient of variation, maka makin bagus estimasi yang kita lakukan. Ini juga ada salah satu cabang metodologinya yang untuk melakukan estimasi ini adalah dengan menggunakan pendekatan geostatistik. Nah, ini tantangan dan limitasinya. Yang pertama adalah identifikasi spesies. Identifikasi spesies masih belum, saya katakan di sini masih belum bisa dilakukan dengan baik di multispesies di daerah tropis, karena kalau kita bicara di temperate, di subtropis itu spesies pelagis itu paling hanya 10 atau 7, bahkan sangat spesifik, bisa 2, 3. Tapi kalau kita survei di Indonesia, kita misalnya melakukan satu operasi troll, itu kita bicara taruhlah 33 sampai 60 spesies yang tertangkap oleh troll tadi. Jadi targetnya akan sangat random dan belum bisa dilakukan identifikasi spesies. Tapi nanti di ujung juga saya ada sampaikan nanti bagaimana kita bisa melakukan melalui yang tadi sudah disampaikan deskriptor, kemudian melalui artificial intelligence menggunakan CNN, nanti di ujung akan saya sampaikan. Kemudian ada masalah pada zona perbatasan ini. Kalau kita bicara akustik ini ada blind zone, ada dead zone. Blind zone itu di atas near field, kalau dead zone itu dekat permukaan dasar. Kemudian membutuhkan keterampilan atau pengetahuan khusus. Kemudian budget mahal, of course, karena survei base. Kemudian salah satu yang menjadi limitasi adalah hanya menampilkan kondisi sumber daya pada saat tersebut atau saat itu aja. Ini juga menjadi satu challenge bagaimana data itu bisa dilakukan secara time series, mewakili musim. Kemudian tantangan yang terakhir adalah coverage, kemudian robustness dan uncertainty tadi yang sudah menjadi nature dari data bawah air yang tadi seperti saya sampaikan di awal tidak kelihatan, kemudian mereka bergerak. Ini dua hal ini yang menyebabkan
kita harus banyak mengetahui bagaimana perilaku mereka di bawah air, kemudian estimasinya juga bisa dilakukan secara lebih baik lagi. Nah, ini saya kasih contoh karena saya kan praktisi ya, ini perhitungan sederhana aja, alokasi survei. Jadi kalau kita tadi sudah bilang, ini kita ketahui WPP ada di sebelah kiri, ada 571, kemudian ada luasnya. Nah, ketika kita mengejar 1 degree of coverage, berarti kita mencari akar dari luas masing WPP. Kemudian kalau kita simulasi sederhana ini, kalau ini simulasi istilahnya kalau saya bilang hanya plus tambah kurang aja kan. Kalau kita menghendaki degree of coverage sebesar 4 misalnya, kita harus menempuh 32.812 mil. Ini kalau kita speednya 7 knot, 1 jam kita tempuh 7 mil, kita butuh 4.687 jam. Kemudian kalau speednya 8, which is ini terlalu cepat, ini 4.101. Kemudian kalau kita nyatakan dalam hari, ini bagi aja dalam 24 jam ya. Ini yang sebelah kanan ini jangan dilihat dulu. Jadi kita asumsinya 1 hari itu bisa melakukan tracking selama 24 jam. Tanpa diganggu oleh hal-hal lain. Ini kita butuh 190 hari untuk mengcover seluruh WPP, 1 ulangan ya. Kemudian kalau kita menggunakan speed 8, kita butuh 170 hari. Nah, kalau kita lihat ke kanan, itu ada degree of coverage misalnya 5. Kemudian kita bisa lihat ada 244 hari, 213. Kemudian kalau kita oke lah, saya mau ideal degree of coverage saya harus 6 misalnya. Di situ ada terlihat ilustrasi 292 hari untuk mengcover seluruh WPP memenuhi dari asumsi tersebut. Nah, kalau kita lihat biaya di paling bawah ini yang saya kotakin merah ini ada asumsi kapal adalah 150 juta per hari. Ini average biaya kapal, misalnya kita menggunakan taruhlah Broneza 8 ya. Broneza 8 bisa lebih dari itu, tapi ada beberapa yang kurang dari itu, tapi kita ambil average 150 juta per hari. Kita butuh sekitar 29 miliar. Kemudian kalau kita mau naikin lagi degree of coverage, kita butuh 36 miliar. Kalau 6, kita butuh 43 miliar untuk mengcover seluruh WPP ini 1 ulangan. Nah, ini kita ke kanan, sebenarnya total length of cruise track itu harus dikurangi. Nah, ini kalau kita sudah sering melakukan survei, kita harus memasukkan komponen ini. Ada loading dan unloading. Loading itu ngisi bahan bakar, ngisi belanja sayuran, kemudian pergantian peneliti, ini juga butuh waktu. Kemudian traveling antara misalnya target kita adalah WPP 711 misalnya. Kita ada di Jakarta, kita harus traveling dari Jakarta ke 711. Nah, ini juga mengurangi dari total length dari cruise kita. Kemudian kita juga harus melakukan kalibrasi dari alat akustik yang kita pakai. Ini kalibrasi ini seringkali dianggap mudah ya, tapi padahal kalau kita bicara kapal sebesar misalnya BJ8 itu sangat tidak mudah untuk melakukan kalibrasi. Kita bisa spend waktu sekitar 24 jam kalau kita melakukan kalibrasi untuk setiap BIM yang kita lakukan, yang kita operasikan. Kemudian fishing tadi kan di awal saya sampaikan ada troll segala macam. Kemudian kalau kita tidak bisa menggunakan troll, kita juga harus melakukan sampling ke commercial boat yang ada di sekitar daerah survei tersebut. Ini juga memakan waktu. Belum kita menurunkan CTD. Kalau kita menurunkan CTD, kalau di Jawa mungkin bisa 1 jam. Tapi kalau kita ke Laut Banda yang dalamnya taruhlah 6.000, nah ini juga harus diperhitungkan kembali. Tapi mungkin kalau untuk survei ini kita batasi taruhlah 400 meter. 400 meter bisa sekitar 2 jam sampai 3 jam. Nah, ini baru
kita hitung benernya. Kalau kita hitung benernya dengan koreksi ini, maka kita akan melihat biaya yang lebih tinggi lagi yang dibutuhkan untuk melakukan survei mewakili WPP tersebut. Ini penting untuk kita ketahui bahwa kenapa mahal, kemudian kenapa tadi datanya beberapa degree of coverage-nya sangat kecil. Tadi Pak Indra juga sudah menyampaikan ada cuaca buruk dan segala macam. Nah ini tadi kembali ke tadi saya udah kasih tanda beberapa di critical point. Kalau di exploratory survey itu ada sampling scheme, ada coefficient of variation. Kemudian kita pada saat melakukan exploratory survey, kemudian kita menganalisis, kita ada interpolasi. Interpolasi yang asumsinya daerah yang kita sampling mewakili daerah populasi seluruh perairan. Nah ini juga di situ ada critical point. Kemudian adanya stratifikasi. Stratifikasi misalnya daerah dekat pantai sama offshore itu akan berbeda. Kemudian ikan-ikan tertentu akan cenderung berada pada daerah tertentu. Nah ini namanya stratifikasi. Ini juga penting dalam melakukan desain survei yang baik. Nah kalau di data akustik sendiri ada kalibrasi, kemudian interpretasi. Interpretasi ini karena melibatkan tadi peneliti, interpretasi, dan dengan menggunakan software ini juga ada critical point. Apakah yang diinterpretasi itu benar mewakili dari kondisi perairan? Bagaimana kemudian tadi Pak Prof. Indra sudah menyebut spesies database sangat penting karena ini berguna dalam mengkonversi data integrasi EHO menjadi data estimasi jumlah biologi jumlah individu biomass. Kemudian kalau di data biologi sendiri kita juga ada sampling scheme, ada species identification, ada behavior dari ikan tadi, kemudian ada catchability yang diwakili oleh fishing gear. Nah, saya kasih warna merah ini agar menjadi perhatian bahwa robustness dan uncertainty ini harus menjadi hal yang diperhitungkan pada saat kita penentuan biomass dan potensi. Bagaimana ini akan menjadi catatan detail dari mulai exploratory survey, kemudian analisis, kemudian ada sampling scheme. Ini sebaiknya nanti kita trace berapa kontribusi masing-masing dalam variasinya. Nah, peluang dan rencana ke depan ini adalah zamannya sinergi dan kolaborasi. Dari limitasi yang tadi ada, kita punya peluang. Nah, ini kita ada 3 hal yang bisa dijawab, misalnya identifikasi spesies, kemudian masalah pada zona perbatasan, membutuhkan keterampilan khusus. Ini perkembangan terkininya kita punya ME70 multibeam, 75 kHz sampai 115 kHz. Kemudian ada beberapa ekosonder multifrekuensi. Nah, peluangnya adalah kolaborasi riset dengan perguruan tinggi misalnya. Kemudian lembaga riset lain. Dan juga desain teknis seperti DJPT untuk data perikanan komersial untuk menyumbang dari identifikasi spesies tadi. Kemudian pengembangan metode dan analisis. Ini yang riset dasar tadi yang dicontohkan oleh Prof. Indra, misalnya database target strength yang diperoleh dari Pelabuhan Ratu. Nah, ini juga menjadi peluang sendiri pengembangan metode dan analisis. Kemudian adanya misalnya identifikasi spesies dengan menggunakan multifrekuensi. Karena kita punya 75 kHz sampai 115 kHz, kita bisa cari respon dari masing-masing spesies yang kita identifikasi. Kemudian penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, kita pakai deep learning, kemudian untuk deskriptor, kemudian identifikasi ekogram kita bisa pakai convolutionary neural network yang sudah banyak berkembang sekarang. Nah, ini menjadi peluang. Bagaimana teman-teman tadi disampaikan oleh Pak Prof. Indra, bagaimana kita melakukan explore dari data yang ada untuk kita terapkan dengan metode yang baru. Kemudian budget mahal. Perkembangan terkini sudah banyak peralatan dan kapal yang dapat digunakan untuk survei akustik perikanan, tadi sudah disampaikan. Nah, ini peluangnya adalah
Bagaimana kalau kita membentuk satu konsorsium, pembagian zonasi dan clustering, kemudian adanya koordinasi dan riset yang terintegrasi. Misalnya kalau kita belajar dari Amerika, misalnya NOAA kemudian akan melakukan survei oceanografi, biasanya itu ada rapat dulu, bagaimana apakah ada yang bisa diintegrasikan, ada yang bisa dititipkan, atau peneliti yang bisa ikut untuk mengambil aspek lain. Nah, ini trade-off-nya tentu saja dengan koordinasi riset yang terintegrasi. Mudah-mudahan ke depan juga bisa dilaksanakan, jadi tidak butuh lagi misalnya dari Jakarta ke Merauke misalnya. Jadi kita gunakan resource yang ada di Merauke untuk mengcover 718 misalnya. Itu sudah mengirit 5-7 hari perjalanan dari Jakarta ke titik 718 misalnya. Kemudian satu lagi juga disampaikan tadi Prof. Indah adalah melibatkan sektor swasta. Dalam hal ini kapal komersil, ada kapal perikanan, ada kapal wisata. Kalau di luar negeri kapal wisata, misalnya kita kapal wisata di Danau Toba misalnya, kita pasangin akustik logger. Itu kan mereka bergerak kemana saja, selama mereka bergerak, datanya kita rekam, itu juga salah satu opsi untuk menekan biaya dari survei eksploitasi kapal. Kemudian yang limitasi terakhir adalah hanya menampilkan kondisi sumber daya pada saat tersebut, kemudian coverage, robustness, dan uncertainty. Nah, ini banyak sekali model-model estimasi baru yang dikembangkan. Ini kita bisa juga kolaborasi riset dengan lembaga lain, misalnya kita bicara remote sensing, kita ada algoritma untuk melakukan pendugaan stok juga. Nah, ini kita bisa mengembangkan model-model estimasi baru dengan melibatkan riset multidisiplin untuk pengembangan model dasar. Nah, juga kita tidak kalah penting adalah big data development untuk data-data akustik dan data-data terkait lainnya. Nah, ini saya hanya akan secara cepat menyebut multi beam echo sounder yang kita punya, yang ada di kapal Bawal Putih 3, frekuensi range-nya 70 sampai 120. Ini bisa ditransmit berbentuk fan atau kipas. Maksimum itu bisa 45 beam. Jadi kita kayak punya 45 transducer yang berbeda frekuensinya. Tapi biasanya kita pakai 7 sampai 10 saja. Karena kalau kita pakai 45 itu datanya besar sekali. Nah, ini operation sektornya Atwas Ship itu ada maksimum 140 lebarnya. Ini apa gunanya, nanti kita bisa lihat. Beam openingnya bisa dari 2 derajat sampai 20. Nah, ini tadi Prof. Indra menyebutkan narrow dan wide. Kita punya trade-off, kalau narrow itu keuntungannya apa, kalau wide keuntungannya apa. Ini skemanya multi beam echo sounder. Jadi kalau kita di classical echo sounder ini, ikan-ikan ini tidak akan terdeteksi semua. Misalnya ikan 3 dan 2 ini tidak akan terdeteksi. Tapi begitu kita menggunakan multi beam, dead zone-nya akan terbagi lebih kecil-kecil lagi. Jadi ikan 3 ini akan terdeteksi. Kemudian kalau kita bicara C/2 resolusi dari target 6, 5, 4 ini tidak akan terdeteksi karena dia akan berada dalam satu beam. Tapi begitu kita menggunakan multi beam, 6, 5, 4 ini bisa kita deteksi dengan baik. Nah, ini tadi acoustic signature for species identification ini banyak dipakai di luar negeri. Nah, sebenarnya kita punya peluang setelah kita punya multi frekuensi multi beam tadi, kita bisa pakai spesies yang kita punya, misalnya selar atau layang, kemudian taruhlah teri gitu. Misalnya kita coba dulu untuk spesies tersebut, kita lihat acoustic signature-nya seperti apa. Nah, baru kita training algoritmanya untuk mengidentifikasi ekogram yang ada. Ini juga salah satu peluang-peluang untuk misalnya teman-teman S1, S2, atau S3 untuk mengembangkan dari acoustic signature for species identification ini.
Nah, ini contoh pengoperasiannya. Kita ada beberapa BIM yang dipakai. Nah, ini juga satu peluang. Mohon maaf kalau ada universitas atau instansi yang punya tapi belum di list di sini, silahkan nanti dikomentari oh saya sebenarnya punya loh Pak, tapi belum ada. BRPL sendiri kita punya Simrad ME70 multi-beam, Simrad EK60, 38 dan 120 kHz, ada EK80, 20 kHz broadband, ada Simrad EK15, ini semi-scientific. Kemudian BRPPU ada Biosonic DTX 120 kHz, PROL di Bali punya Biosonic DTX, kemudian Poltektual ini juga punya Simrad IW70, frekuensinya 70 kHz. Untuk KUP Jakarta ini ada di KM Madidi yang 03, Simrad EK60, frekuensinya 38 dan 120 kHz. Dan ini terus bertambah, ini juga menjadi peluang. Terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi dari presentasi saya ini adalah bagaimana kalau kita melakukan sinergi dan kolaborasi. Di situ ada riset, ada analisis, ada publikasi. Mungkin perlu juga ada dibentuklah working group akustik perikanan Indonesia. Mungkin kalau Prof. Indra mau jadi presiden pertamanya, kita dukung mungkin jadi untuk menjadi presiden working group akustik perikanan Indonesia. Jadi dulu saya ingat ada forum akustikan, dulu sangat aktif melakukan riset, diskusi, kemudian ada seminar, kemudian bagaimana hasil-hasil dari working group ini menyajikan hasil estimasi yang lebih baik, kemudian rekomendasi kebijakan yang lebih baik, dan juga kontribusi terhadap pengelolaan SDI yang berkelanjutan. Dan juga ada science to science, pengembangan metode. Dan terakhir meningkatkan peran di regional dan internasional. Jadi ketika ada satu working group akustik perikanan Indonesia, kita bisa meningkatkan peran di regional maupun di internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala BRSDMKP dan Pusat Riset Perikanan yang telah mengizinkan dan memberikan surat tugas ke saya untuk berbicara di Indonesia Maritime Talk ini. Kemudian Departemen ITK, HIMITK, dan Hightech IPB yang telah menyelenggarakan IMT seri 11, tim dari BRPL, Pak Asep Priyatna dan Pak Asep Makmun yang telah banyak memberikan bahan. Terima kasih. Ini saya sedikit sampaikan. Ini adalah Prof. Indra tahun 2003 ini di KM Umita Kamaru. Kemudian ini saya di kapal kecil di Selat Malaka. Jadi terus yang paling kanan ini adalah Makarel Survey di Geosars di Norwegia. Ini ada kapal riset. Mungkin kalau kita search Google the most advanced research vessel in the world, ini salah satu yang akan muncul, Geosars di Norwegia. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Moderator, Mbak Nada. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Natsir MSI yang telah memberikan pemaparan materi kepada kami semua. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab, di mana saya akan membuka satu termin dengan tiga pertanyaan, dan peserta dapat bertanya kepada kedua narasumber kita dengan menggunakan fitur raise hand dan dapat mengaktifkan mikrofonnya saat ingin bertanya, ataupun bisa diketikkan di kolom komen atau kolom komentar yang ada di aplikasi Zoom ini. Terima kasih. Dipersilakan yang ingin bertanya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Salam. Ya, saya mau nanya, mau mengajukan pertanyaan ini. Tapi pertanyaan saya mungkin orang kelautan yang udah mulai menjauh dari bidang kelautan. Jadi jargon-jargon yang sudah
diungkapkan, dibicarakan di sini udah pernah saya dengar, tapi saya sudah mulai lupa lagi. Saya karena saya sekarang bidang saya udah mulai menjauh ke bidang lain. Ada bidang yang mungkin agak berdekatan dengan interpretasi akustik ini. Saya mau nanya pada Pak Indra dan Pak Muhammad Natsir, apa ada upaya untuk melakukan pendekatan interpretasi data ini dengan menggunakan machine learning. Jadi tidak perlu menggunakan, karena machine learning yang ada sekarang itu tidak menggunakan model, segala macam model lagi, tapi tidak menggunakan formula dari awal, tapi semua data digunakan, data yang dikumpulkan oleh mesin dipakai untuk interpretasi. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Boleh kepada Bapak Natsir untuk langsung jawab atau ingin dikumpulkan dulu, Bapak? Ya, mungkin dicoba dikumpulkan dulu 3 orang begitu. Kalau nggak ada yang naik, ya, kalau tidak ada yang bertanya ya bisa langsung juga dijawab. Baik, terima kasih Pak. Baik, yang kedua ada pertanyaan dari kolom chat komentar dari Bapak Aris Budiarto, yaitu izin bertanya kepada Bang Natsir, apakah saat melakukan survei akustik untuk pendugaan kelimpahan sumber daya ikan pelagis kecil, apakah selalu dibarengi juga dengan melakukan swab area metode dengan trawl? Baik, untuk pertanyaan kedua sudah jelas, Pak? Sudah. Ya, baik. Saya lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Boleh peserta yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand atau bisa ditulis di kolom komentar. Kalau nggak ada mungkin dijawab dulu kali Ya. Mbak nanti. Ya. Boleh, boleh Pak. Jika tidak ada, silakan waktu dan tempat silakan untuk Bapak menjawab. Baik, saya mungkin jawab pertanyaan tadi Mas Budi Firman saya. Jadi, sebagaimana saya katakan tadi, teknologi akustik ini berkembang didrive oleh 2 hal ya. Jadi dari hardware ya, yang terakhir diilustrasikan oleh Mas Natsir itu tentang pengembangan multi-beam ya. Kemudian yang kedua dari segi hardware yaitu pengolahan sinyalnya, pemrosesan sinyal ya. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya sudah kita mulai ya. Jadi image yang diperoleh itu atau yang kita kenal dengan ekogramnya itu kita masukkan, kita jadikan sebagai input untuk beberapa algoritma untuk machine learning ya. Misalnya yang sederhana menggunakan neural network itu akhirnya bisa membedakan yang terakhir itu Pak Doni ya, di disertasinya Pak Doni itu membedakan misalnya kuda laut jantan dan kuda laut betina. Jadi itu untuk diferensiasi dari ekogram yang diperoleh dari eksperimen di water tank ya. Jadi itu sudah dicoba. Memang arahnya ke situ tuh Budi. Jadi pemanfaatan berbagai yang saya juga katakan tadi, kecerdasan buatan itu. Jadi kita coba beberapa algoritma untuk melihat yang mana yang lebih efisien, yang mana yang lebih cepat di dalam klasifikasikan. Jadi untuk proses klasifikasi atau ya apakah ini dia jantan atau betina atau nantinya itu kan ikan A, ikan B, ikan C gitu ya. Dia identifikasi ikan A, ikan B, ikan C gitu. Nah, arahnya ke situ memang. Hanya saja memang sekarang ini belum dapat datanya yang memadai. Tapi mudah-mudahan dengan
peralatan yang diperoleh tadi di BRPL itu dengan multifrekuensi misalnya, itu langsung bisa membuat satu signature yang bagus sekali. Sehingga kita tidak salah mengidentifikasi lagi ini benar-benar ikan layang, ini ikan kembung misalnya. Harapannya begitu. Jadi walaupun dia mungkin bercampur ya ikannya, tetapi kalau resolusinya cukup bagus, itu nanti bisa teridentifikasi ikan per ikan gitu ya. Jadi kita bisa mencacah ikan-ikan per ikan itu dan mengidentifikasinya dengan akurasi yang tinggi bahwa ini kembung, ini layang misalnya. Nah, itu bagus sekali. Jadi mahasiswa sekarang itu sudah bisa. Kita banyak mahasiswa bisa bikin program Python atau yang banyak yang kita gunakan sekarang itu untuk machine learning. Jadi arahnya memang ke sana, Budi ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Baik, dipersilakan untuk Bapak Natsir untuk menjawab. Terima kasih tadi pertanyaan dari Mas Budi sangat bagus sekali. Mas Budi jam berapa di situ nih? Beda Jadi 3-4 memang jam biasanya. Jam setengah 12, Mas. Pak Nasir. baik. Jam setengah 12 siang. Jadi memang ini menjadi satu seperti tadi yang saya sampaikan tadi adalah peluang tersendiri bagaimana dari sisi baik itu deep learning maupun big data. Jadi kalau selama ini kan kita hanya menganalisis dengan menggunakan software yang ada dan itu lebih ke arah istilahnya pengolahan sinyal dengan menggunakan software. Nah, kalau menggunakan deep learning kan kita bisa melakukan training dari image yang sudah kita peroleh, kemudian bagaimana dikonfirmasi dengan target yang diperoleh dari sampling biologi. Nah, itu juga akan menarik sekali memang dan di sini juga trennya sudah tidak banyak menggunakan software bawaan lagi. Jadi memang semua itu dimasukkan dalam machine learning, kemudian dia yang akan melakukan menganalisis bagaimana, dan memang ini efektif sekali ketika kita tadi misalnya melakukan rekomendasi apakah yang kita uji coba di sini adalah untuk perikanan setnet ya. Jadi kalau setnet itu kita ingin tahu apakah itu banyakkan ikan atau ubur-ubur misalnya gitu ya. Itu langsung dia memberikan informasi berdasarkan bukan algoritma lagi tapi memang image yang kita masukkan ke dalam situ kemudian diolah, dia melakukan identifikasi, oke, ini kemungkinan besar adalah yellowtail misalnya dan cumi-cumi. Nah, itu maka nelayan akan menarik setnetnya karena kalau setnet di sini kan besar sekali ininya ya. Jadi kalau memang hasilnya belum banyak ya ditunggu apakah besok atau, jadi memang mereka mencari dari efisiensi operasional dari setnet tersebut. Nah, ini juga sudah banyak dikembangkan. Nah, mungkin seperti tadi di kampus kita bisa kembangkan apakah tadi ada S1 atau S2, S3. Kemudian juga kita banyak punya, sebenarnya Profita kita punya namanya Pusat Riset Aplikasi dan Informatika ya yang di Bandung itu mereka punya high spec server. Itu juga kalau yang saya tahu mereka sudah kerjasama dengan kehutanan untuk melakukan identifikasi kayu yang ada di pasar, apakah ini ilegal atau legal. Nah, ini mereka menggunakan juga tadi analisis yang deep learning tadi. Nah, kalau kita data ikan ini kita bisa, ekogram ini bisa kita juga diolah di sana kemudian menghasilkan satu aplikasi maupun rekomendasi yang lebih baik. Ini juga salah satu peluang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Budi. Kemudian saya akan menjawab juga yang pertanyaan Mas Aris ya. Apakah survei akustik untuk pelagis kecil dibarengi oleh swab area? Nah, ini
Kalau yang pelagis kecil, kita kebetulan di Indonesia ini sudah mencoba beberapa kali pelagic troll ya. Jadi memang tidak banyak berhasil karena pelagic troll ini skalanya harus besar, kemudian karena mereka avoidance-nya juga lebih cepat ya Kak. Berbeda dengan ikan-ikan demersal, maka kalau survei ikan pelagis kecil biasanya kita membarenginya dengan sampling misalnya di pursen yang ada di daerah situ. Kita berhenti kemudian melakukan identifikasi di hasil tangkapan pursen ataupun alat lain atau payang yang beroperasi di situ. Jadi tidak selalu memang kita melakukan exploratory fishing, jadi memang kadang juga kita melakukan fishery dependent juga, jadi dari hasil tangkapan yang nelayan yang ada di daerah situ. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mbak Nanda. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Natsir dan Pak Indra Jaya. Kemudian ada satu kesempatan untuk bertanya lagi. Baik, untuk Bapak Aris Budiarto yang sudah menggunakan aplikasi sudah raise hand di partisipan, silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya. Pak Prof Indra, Bang Nasir, ini menarik sekali materinya. Kebetulan dulu penelitian S1 saya juga akustik di Teluk Jakarta ya, dengan belum ada masih split beam waktu itu, belum ada yang multi beam, pakai EK 500 ya, aplikasinya EY 500. Masih ingat dikit-dikit nih Bang Nasir, Prof Indra. Ini saya mau usul saran aja ya. Itu kan tadi ada beberapa limitasi ya, kendala akustik, mungkin salah satunya kan data ekogram yang kurang ya Bang Nasir ya, Prof Indra. Karena biaya akustik ini sangat mahal ya, tadi satu hari per kapalnya 150 juta itu. Gimana kalau kita mendorong ini kapal-kapal komersil ya, izin pusat misalnya yang GT-nya besar-besar tuh 100 GT, untuk menggunakan alat akustik ini. Sementara ini kan mereka hanya pakai yang Purunno ya, rata-rata pakai Purunno. Kenapa kita nggak dorong mereka pakai eco sounder juga? Nah, nanti kan sambil mereka melakukan penangkapan itu, kita suruh hidupkan itu akustiknya. Jadi mereka juga kita titip ambil data ekogram gitu, Pak. Mungkin biayanya bisa lebih murah gitu. Misalnya teman-teman riset mau mencoba gitu ya. Kalau atau ada penelitinya ikut di kapal tersebut gitu misalnya Bang Nasir, mungkin akan lebih murah biayanya. Mungkin tuh saran uruk rembuk untuk yang kegiatan riset akustik ya. Kemudian juga untuk yang kegiatan-kegiatan akustik ini kan salah satu untuk menduga potensi ikan ya, Prof Indra ya, untuk salah satu metode yang digunakan. Nah ini mungkin kedepannya mungkin perlu lebih banyak lagi ya Prof, karena kan tadi juga ada yang menanyakan tuh asal-usul 12,54 juta tonnya bagaimana. Kemudian seperti kita ketahui juga data dari statistik kita itu kadang banyak yang meragukan ya. Mungkin dari survei-survei seperti inilah kita dapat memverifikasi juga tentang informasi-informasi dari data-data tersebut. Kemudian juga mungkin perlu juga tadi multidisiplin ilmu ya, saya sepakat dengan Prof Indra dan Bang Nasir juga. Misalnya ada penginderaan jauh, ada dari metode statistik juga untuk dikombinasikan ya, agar mungkin ke depan pendugaan stok kita akan lebih presisi ya istilahnya sekarang ya, akan lebih mendekati gitu. Atau mungkin juga ke depan ya seperti yang kita bahas minggu lalu Prof, QuickCon itu loh Prof, menggunakan QuickCon untuk menghitung stok ikan kita, mungkin dengan beberapa pendekatan ya, dengan pelabuhan pendaratan ikan beberapa titik gitu melalui WPP, kemudian dibarengi juga dengan data akustik dan data penginderaan jauh misalnya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Aris Budiarto. Mungkin ada tanggapan dari Pak Nasir dan Pak Indra Jaya. Ya, yang disampaikan oleh Mas Aris tadi itu memang betul. Kalau saya pernah melihat rute Pelni, kapal-kapal Pelni yang melayani pelayaran di seluruh Nusantara ini. Begitu juga dengan Pelra ya, pelayaran rakyat. Itu rutenya banyak sekali. Dan kalau kita lihat sudah lumayan bisa mencakup perairan kita.
Nah, memang sekarang tinggal bagaimana memasang peralatan-peralatan ini, ya. Jadi katakanlah selama setahun begitu dia ke sana kemari dipasang gitu, kemudian nanti datanya di-upload ke center gitu. Nah, jadi ini saya kira hanya bisa dilakukan oleh instansi pemerintah gitu, antar instansi pemerintah untuk membuat katakanlah MOU ya secara nasional, katakanlah KKP dengan Pelni ya, itu kan kalau salah di bawah BUMN ya, untuk memasang alat-alat ini. Karena alat ini nggak mungkin juga dipasang di lunas gitu, karena pasti dipasang model apa ya, di samping kapal tapi di secure gitu. Dalam pikiran saya itu, jadi bisa dipasang begitu, kemudian ya setiap sampai mungkin di pelabuhan atau ya yang ada sinyal dia bisa transmit ke pusat datanya gitu. Kalau di tengah laut itu kan kalau nggak ada sinyal ya susah, kecuali pakai sinyal kapal juga itu ya minjem gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nggak usah ini kan. Yang penting dia begitu masuk ke standar ke pelabuhan ada sinyal, kemudian dia transmit data yang ada itu ke pusat gitu. Itu memang jadi lebih murah itu kayaknya. Jadi jatuhnya lebih murah. Karena kalau akustik tadi itu kan memang mahal. Akustiknya memang hanya untuk mungkin verifikasi ya, ujung-ujungnya. Kalau lihat harganya itu masih mahal gitu. Tapi ke depan juga ada alternatif lain saya kira ya, selain kapal-kapal yang besar itu ya, kita mengembangkan ya. Walaupun kita masih ini mulai merintis di IPB ini mengembangkan drone yang kecil-kecilan gitu. Mimpi saya itu membuat namanya swarm gitu. Jadi itu gerombolan kapal-kapal kecil ya, katakanlah 2-3 meter gitu ya, dilengkapi dengan tadi seperti yang saya ilustrasikan itu buoy echo sounder, dia bisa ke sana kemari, kemudian dilengkapi dengan power katakanlah yang memadai gitu, baterai dan solar panel, jadi bisa kita program dia jadi secara otonom ya, otonomus gitu ya. Cuman memang tantangannya di kita ini ya keamanan itu ya, keamanan. Ya kita udah coba di buoy kita aja di Kepulauan Seribu baru dilepas beberapa jam sudah dilarikan orang itu ya. Jadi ada beberapa ide-ide sebenarnya untuk bisa ini dilakukan dengan murah, tetapi kompensasinya itu di keamanan ya. Jadi kita nggak bisa menjamin misalnya kapal-kapal kita itu bisa. Karena yang drone permukaan itu yang sekarang sebagai glider itu ya. Glider itu sudah bisa berbulan-bulan di laut ya. Teknologi itu kalau kita kembangkan, saya kira kalau ada katakanlah ada pendanaan 5 tahun itu kita bisa kembangkan. Kemudian dia bisa ini aja kesana kemari gitu. Ya, jadi bisa murah sebenarnya jatuhnya. Cuman ya itu tantangannya itu bagaimana supaya tidak diambil orang gitu. Jadi alternatifnya begitu. Terima kasih. Baik, apakah ada tambahan dari Pak Nasir? Baik, sedikit aja tambahan terkait tadi usul Bang Aris ya. Jadi memang ini salah satu peluang juga tadi disampaikan saya sampaikan di materi tadi, bagaimana melibatkan sektor komersil dalam pengambilan data. Nah, kalau di sini kalaupun memang tadi disampaikan oleh Mas Aris beberapa sudah mengoperasikan taruhlah Furuno gitu ya, Furuno non scientific lah misalnya fish finder biasa. Nah, ini juga bisa kita mulai. Jadi kalau di sini di universitas kami kan kebetulan di Marine IT Laboratory, jadi bagaimana kita menciptakan interface dari echo sounder komersil ini untuk kita ambil datanya. Sampai beberapa interface itu yang paling sederhana adalah interface merekam ekogramnya dengan menggunakan
taruhlah video recording. Nah, video recording itu kita ambil, kemudian kita analisis. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu ya tadi proxy ya, pengkayaan dari untuk coverage tadi. Jadi misalnya, kemudian kalau kita bicara kapal komersil misalnya Pelni, pasti dia punya echo sounder yang navigasi, Prof ya. Jadi itu juga kemungkinan besar kita, walaupun misalnya kalau kita bicara frekuensi 18, biasanya kalau kapal itu kan dia punya frekuensi yang rendah dan frekuensi yang tinggi, misalnya 18 mungkin kita nggak terlalu main lah untuk ikan karena terlalu rendah itu frekuensinya. Jadi misalnya dia punya dua kombinasi aja, 18 sama taruhlah biasanya dia punya 70. Nah, yang 70 ini kita record. Tentu saja dengan tadi, apakah kerjasama dengan BUMN, pemerintah dengan BUMN atau MOU tadi. Nah, justru disitulah kita pentingnya punya tadi yang saya usulkan tadi, mungkin Prof Indra bisa jadi presidennya itu, Working Group for Fisheries Acoustic. Nah, ini karena tadi menarik sekali, misalnya kita tadinya kan terpatok pada sistem konfigurasi perekaman data ya. Padahal kalau kita sudah bertransformasi, misalnya tadi kita bicara neural network, ada convolutionary neural network ataupun artificial intelligence, kita bisa menggunakan data image. Jadi kalaupun yang paling sederhana misalnya ada foto tiap waktu gitu ya, foto dari ekogram itu di store dalam satu logger yang kita colokkan di echo sounder yang mereka punya. Nah, ini juga bisa menjadi starting initiate collaboration kan. Baru setelah kita punya coverage di seluruh Indonesia, dari walaupun misalnya tadi kita bicara tracking ya, tracking kan pasti kalau kapal komersil itu punya track sendiri, misalnya Pelni, kita bicara Pelni dari Pelabuhan Tanjung Priok ke taruhlah Pontianak gitu ya. Tapi itu kan continue. Data ini akan terus direkod, kemudian kita cari pola-polanya seperti apa. Nah, kalau fisheries komersial misalnya anggota dari atlet taruhlah Prof ya, itu biasanya mereka kan punya echo sounder tuh, walaupun tidak scientific. Ini kita bisa juga create satu interface sederhana untuk loggernya. Nah, baru kita ambil, kita analisis juga. Nah, itulah nanti konsorsium data fisheries akustik ini bisa building satu fundamental database yang bisa kita pergunakan untuk sedikit demi sedikit memperbaiki estimasi yang kita lakukan. Jadi walaupun itu track lurus ataupun track sesuai dengan fishing ground mereka, kita bisa stratifikasi analisisnya untuk melakukan estimasi. Mungkin itu Mbak Nanda. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Indra Jaya dan Pak Nasir. Mungkin saya sudahi untuk sesi tanya jawab pada siang hari ini. Dan baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Indra Jaya MSc dan Bapak Muhammad untuk selaku narasumber kita pada siang hari ini. Serta terima kasih kepada seluruh peserta Indonesia Marine Talk yang sudah menyempatkan waktu untuk berpartisipasi di acara kita pada siang hari ini. Mungkin kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi siang hari ini yaitu pendekatan akustik kelautan merupakan pendekatan yang dilakukan secara tidak langsung, di mana akustik kelautan melalui pendekatan untuk mendeteksi target di kolom perairan dan dasar perairan. Akustik akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi yang terus maju. Dan harapan kedepannya mungkin dapat diadakan working group akustik perikanan Indonesia yang tadi sudah disampaikan, dan kita akhiri sebelum kita mengakhiri acara siang hari ini, marilah kita tutup dengan membaca basmalah bersama, alhamdulillah bersama-sama, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Dan see you next time untuk semuanya, dan jaga kesehatan selalu serta mengikuti protokol kesehatan masa pandemi COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu lagi, Bro. Sama-sama.